Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana hari ini? Semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Bagus, kita itu harus semangat setiap harinya. Selain semangat, kita juga harus rajin supaya kita bisa menjadi orang yang pintar dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari kelak. Karena tidak ada yang namanya orang yang bodoh di muka bumi ini. Yang ada hanya orang yang malas untuk belajar. Jadi kalau kita rajin belajar, kita bisa menjadi orang pintar. Tapi kalau kita pintar, tapi kita malas mengerjain tugas, malas mengerjain PR, apa yang dikasih guru tidak dikerjain, itu sama dengan nol. Jadi kita harus rajin belajar ya anak-anak. Baik, Ibu. Baiklah, langsung saja kita langsung ke pembahasan kita. Ini menyangkut pembahasan kita minggu kemarin, yaitu bangun ruang sisi datar. Minggu kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bangun ruang sisi datar. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan bangun ruang sisi lengkung. Mengapa sih, Bu, dia disebut bangun ruang sisi lengkung? Dan apa saja sih bangun ruang sisi lengkung itu? Mengapa dia disebut bangun ruang sisi lengkung? Kita lihat dulu dari pengertiannya ya. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang. Saya tulis dulu ya, nanti baru saya jelasin. Kenapa dia disebut dengan bangun ruang sisi lengkung? Dari pengertiannya, bangun ruang sisi lengkung itu bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang lengkung, yang melengkung. Terus seperti apa sih, Bu, contohnya mengapa dia disebut bangun ruang sisi lengkung? Oke, dari bangun ruang, begitu banyak bangun ruang, yang disebut dengan bangun ruang sisi melengkung adalah terbagi menjadi 3, yaitu ada tabung, ada kerucut, dan terakhir ada bola. Ada bola. Seperti apa sih, Bu, gambar tabung, kerucut, dan bola? Kenapa mereka disebut dengan bangun ruang sisi lengkung? Oke, yang pertama itu gambar tabung. Nih, saya ada menggambarkan gambar dari tabung. Terus kita lihat gambar tabung itu. Kenapa dia disebut bangun ruang sisi lengkung? Coba, saya akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kenapa tabung itu disebut dengan bangun ruang sisi lengkung. Contohnya itu seperti minuman kaleng. Kalian tahu kan minuman kaleng? Tahu, Bu. Coba kalian ingat-ingat. Minuman kaleng itu kan ada kan bagian dari minuman kaleng itu yang berbentuk lengkungan. Itu mengapa dia disebut dengan bangun ruang sisi lengkung. Terus yang kedua itu ada kerucut. Nih gambar kerucut. Kenapa kerucut disebut bangun ruang sisi lengkung? Sama halnya dengan tabung juga. Karena ada bagian dari kerucut itu yang memiliki bentuk melengkung. Contohnya itu seperti topi ulang tahun. Kalian pernah kan melihat orang yang ulang tahun memakai topi? Pernah, Bu. Dan itu bentuknya kan melengkung. Terus juga seperti kon es krim. Saat kita makan kon es krim itu kan ada bagian yang melengkung kan? Mengapa dia disebut dengan bangun ruang sisi lengkung? Terus yang terakhir ada bola. Siapa sih yang tidak mengenal bola ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat bola. Seperti kita lihat kan orang pemain sepak bola ya kan, di situ kan bagiannya ada yang melengkung kan. Contohnya lagi seperti misalnya buah semangka, kelereng, bahkan jeruk. Di situ kita bisa membayangkan bahwa bola itu memiliki bagian yang melengkung. Oke, langsung kita masuk ke mencari bagian dari volume bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung. Apa sih rumus dari volume tabung? Rumus dari volume tabung ialah PR kuadrat dikali T. Di sini Pi ini berperan sebagaimana telah kita tahu bahwa Pi itu kita ketahui nilainya adalah 22/7 atau juga bisa disebut dengan 3,14. Oke, ada sebuah soal yang dalam soal itu diketahui tabung itu memiliki R, jari-jari. Di sini ada kan jari-jarinya? Yaitu PR kuadrat dikali T. Di sini R itu berperan sebagai jari-jari dan T itu berperan sebagai tinggi. Ini jari-jari tabung dan ini tinggi dari tabung. Oke, contohnya itu R-nya itu adalah 14 cm dan tingginya itu adalah 25 cm. Oke, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Volume sama dengan P
pi R kuadrat dikali T. Pi-nya itu kita pakai yang boleh 2,22/7 atau 3,14. Kita pakai yang 22/7 aja karena ada kelipatan 7 di jari-jarinya itu. Kita pakai 22/7 dikali R-nya itu kan R kuadrat sama dengan R kali R. R-nya di situ 14, berarti 14 dikali 14. Itu kan sama dengan 14 pangkat 2, R pangkat 2. Dikali T. T-nya itu berapa? 25. Terus kita bagikan. Ini 14 kan bisa bagi 7. 14 bagi 7. Jadi 2. Berarti 22 dikali 2 dikali 14 dikali 25 menghasilkan 15.400 cm kubik. Seperti itulah contoh untuk mencari volume dari tabung. Yang kedua itu adalah kerucut. Apa sih rumus dari volume kerucut? Rumus dari volume kerucut adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Hampir sama kan, hanya bedanya ini memiliki rumusnya 1/3. Di sini pi-nya itu juga bisa digantikan dengan 2,22/7 atau 3,14, dan R di sini berperan sebagai jari-jari dan T itu tinggi. Jari-jari kerucut adalah ini dan tingginya ini. Oke, ada juga contohnya. Diketahui jari-jari dari kerucut itu adalah 10 cm. Tingginya itu adalah 21 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. Volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. 1/3 dikali pi-nya kita masukkan 22/7 dikali R-nya itu kan sama dengan R pangkat 2 kan sama dengan R kali R. Kita buat 10 dikali 10 dikali T-nya itu adalah 21 sama dengan, ini bisa dibagiin 7 dibagi 21 menghasilkan 3, 3 dibagikan 3 menghasilkan 1. Berarti 22 dikali 10 dikali 10 menjadi 2200 cm kubik. Seperti itu rumus mencari volume dari kerucut. Dan terakhir adalah volume dari bola. Maaf. Rumusnya adalah volume sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Oke, di sini tidak menggunakan tinggi karena bola itu tidak memiliki tinggi. Bola tidak memiliki tinggi. Terus ada contohnya yang berbunyi, diketahui jari-jari dari bola itu 42 cm. Oke, kita masuk langsung ke rumus. 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. 4/3 dikali 22/7, P-nya 22/7, R-nya sama dengan 42 dikali 42 dikali 42. Kita bagiin, 42 dibagi 7 menghasilkan 6. 42 dibagi 3 menghasilkan 14. 4 dikali 22 dikali 6 dikali 14 dikali 42 menghasilkan 310.464 cm kubik. Oke, itu adalah contoh dari mencari volume tabung, kerucut, dan bola. Baiklah, mungkin sampai sini penjelasan Ibu mengenai bangun ruang Siselengkung. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, mungkin sampai sini penjelasan Ibu mengenai bangun ruang Siselengkung. Kalian juga dapat membahasnya kembali di rumah ya anak-anak. Nanti Ibu akan kasih kalian, itu adalah PR, oke? Baik, Ibu. Sampai sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.